Kehadiran saudara di antara jemaat keluarga Allah adalah sukacita besar bagi surga dan segala isinya. Dan adalah sukacita bagi kami bila dapat menemani saudara semua untuk menyimak serangkaian informasi kegerakan gereja kita dalam Revival News minggu ini. Jangan sia-siakan hidup kita yang telah ditebus dengan darah Yesus di kayu salib. Singkirkan semua penghalang berkat dan beban dosa maupun segala hal yang membuat jiwa kita sakit. Segeralah bertemu dengan Yesus secara pribadi, maka apapun yang menjadi beban masalah dalam hidup kita akan dilenyapkan dan selanjutnya kita dapat hidup di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Ikutilah Retreat Encounter Keluarga Allah, Minggu 21 Maret mulai pukul 8 pagi sampai selesai, melalui Zoom atau YouTube dengan biaya pendaftaran Rp50.000. Program ini terbuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat GBI Keluarga Allah saja. Hubungi sekarang juga Departemen Pendidikan atau Call Center Plus di 0899 789 5000. Saudara bisa segera mendaftar karena kuota terbatas. Hari itu ya saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kabar baiknya, sejak dari kematian Yesus itu, justru kematian Yesus membuka pintu mujizat yang jauh lebih besar, yang tidak bisa dibendung kuasa manapun. Sejak dari hari itu Alkitab berkata, barang siapa memiliki nama, dia harus tunduk kepada satu nama. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesusmu tidak berhenti. Bahkan ketika dia sudah terjatuh, Yesusmu menyelesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Tidak peduli berapa sakitnya itu, dia selesaikan. Sampai dia berkata, it is finished. Demikian serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2020 kami mengalami banyak hal yang di luar dugaan kami tentunya. Di bulan Maret kami dinyatakan bahwa pandemi COVID 2020 membuat usaha kami berhenti. Lalu di bulan itu juga istri saya dinyatakan hamil. Singkat cerita, persalinan berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Kami dikaruniakan anak kedua
Sampai akhirnya di hari terakhir ketika istri saya boleh untuk pulang, saya kembali ke ruang administrasi rumah sakit. Dan di sana saya nanya berapa biayanya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Setiap hari saya selalu kontrol biayanya sudah mencapai berapa. Di hari ketiga sebelum hari keempat kita pulang itu saya sudah nanya dan biayanya mencapai nominal yang sudah saya sepakati di awal, dan itu 2 kali lipat daripada plafon kami saat itu. Malam sebelum kita pulang kita berdoa, dan besoknya saya harus melakukan pembayaran ke rumah sakit. Dan hal yang mengejutkan saudara-saudara, saya di sana melihat bahwa Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Di hari terakhir nominalnya sudah mencapai batas limit, di mana saat itu kurang lebih antara 30 sampai 40 juta. Tapi Tuhan bikin mujizat, di mana pembayaran yang harus saya selesaikan nominalnya tidak lebih dari 20 juta. Singkat cerita, kita pulang, lalu Tuhan gak berhenti sampai di situ. Ketika pulang pun Tuhan bikin mujizat yang luar biasa lagi. Setelah saya pulang dari rumah sakit, beberapa minggu setelahnya saya sering mengalami sakit. Jadi saya sering demam, naik, turun, seperti itu. Sampai akhirnya saya sering bolak-balik ke dokter untuk cek. Dan ternyata waktu itu dokter kami menyatakan bahwa saya terkena bendungan ASI. Jadi suplai ASI yang banyak tapi tidak dikeluarkan secara maksimal. Akhirnya dokter memberikan antibiotik ke saya. Jadi payudara saya itu bengkak hampir 75%. Jadi ketika diraba itu terasa sangat keras gitu dan sering nyeri. Akhirnya saya juga sering demam. Dokter memberikan antibiotik dan saya mengkonsumsi itu hampir 1 bulan, saudara. Dan kemudian saya konsul lagi ke dokter yang lain. Saya berharap bahwa dokter ini menyatakan bahwa tidak perlu operasi, mungkin bisa memakai obat jalan seperti itu. Namun ternyata dokter yang kedua ini mengatakan sebaliknya, jauh lebih sedikit menyeramkan daripada dokter yang sebelumnya. Dokter menyatakan bahwa saya harus dioperasi juga karena dia merasa kondisi ini sudah parah gitu. Dan waktu itu saya juga tanya ke dokter apakah operasinya operasi kecil atau operasi besar, dan dokter ini malah menyatakan ini adalah operasi besar dan kamu tidak bisa langsung pulih, butuh pemulihan minimal 2 bulan sampai 3 bulan. Ya sudah, mau tidak mau saya harus mempersiapkan diri untuk operasi. Kami menyiapkan semua administrasi, kami juga cek lab seperti itu. Sampai akhirnya ketika kami menunggu hasil lab, dari pihak rumah sakit berkata bahwa operasinya itu harus ditunda dulu selama 1 hari karena ada hasil lab yang kurang bagus. Ketika pihak rumah sakit menyatakan hal itu, di hati saya ada suara seperti, ketika operasimu ditunda 1 hari, maka ini saatnya kamu merebut mujizatmu. Akhirnya saya berdoa sekeluarga, saya berdoa, suami saya mendoakan saya, anak-anak saya juga mendoakan saya, dan di situ saya imani, saya mengatakan perkataan profetik bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi operasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan secara luar biasa. Saya imani seperti itu, saudara. Ketika tengah malam pun setiap saya terbangun, saya juga berdoa, saya juga mendengarkan Pondok Daud 24 jam. Ketika saya mandi, saya menemukan ada cairan yang keluar dari payudara saya. Waktu itu saya sempat ketakutan, tapi di dalam hati saya sekali lagi ada suara bahwa di dalam nama Tuhan Yesus setiap sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya kami menghubungi dokter, kami menceritakan apa yang terjadi, sampai pada akhirnya mendekati jam operasi. Ya, dokter berkata operasi tidak jadi. Apa yang harus dioperasi gitu, karena semua cairan sudah keluar dengan sendirinya, jadi tidak perlu ada operasi. Waktu itu saya sungguh-sungguh sangat mengucap syukur pada Tuhan karena mujizatnya dinyatakan luar biasa. Beberapa jam sebelum saya harus operasi, ternyata Tuhan sudah batalkan, Tuhan sudah operasi saya secara luar biasa. Dari kesaksian kami ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Dalam mesbah doa pagi, Pondok Daud online, berpegang teguh dan tetap setia dalam setiap perkara bersama dengan Tuhan. The Covenant of Peace,
perjanjian damai. Ada jenis damai yang baru dari Tuhan, yaitu damai sekalipun. Tetap ada damai, sekalipun dalam lembah kekelaman. Tetap damai, sekalipun dalam masa menanti mujizat. Belajarlah untuk tinggal tenang dan percaya dengan hati damai. Walaupun keadaan kering, jangan biarkan roh menjadi kering. Milikilah damai sekalipun. Shalom keluarga Allah. Berikut akan saya sampaikan rangkaian publikasi minggu ini. Ibadah GPI Keluarga Allah Ngawi minggu depan tanggal 21 Maret 2021 akan diadakan secara onsite seperti biasa di Rumah Makan Notosuman, Jalan PP Sudirman 26C Margomulyo Ngawi, dan juga secara online seperti biasa di channel YouTube Keluarga Allah Ngawi akan dimulai pukul 17. Jangan lupa untuk undang orang-orang yang kita kasih agar semakin diberkati. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini mengikuti ibadah online Keluarga Allah Ngawi? Bila ada, tulislah di kolom komentar nama Bapak Ibu Saudara, tanggal lahir, alamat dan nomor HP agar Bapak Ibu Saudara bisa digembalakan dengan baik melalui media internet. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini? Bila ada, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan, penyertaan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan dalam hidup setiap kami jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap yang berulang tahun Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, berkati dengan umur panjang, semakin melekat kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya, apapun yang dikerjakan, juga studinya. Engkau memberkati Tuhan sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, katakan sama-sama dengan saya, amin. Kami mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun ini selamat ulang tahun Tuhan Yesus berkati. Info Komsel bisa menghubungi Ibu Hartini di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Doa online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 18 on time yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Joko melalui Zoom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang berlimpah atas setiap kami. Kami menabur dengan sukacita sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami membawa hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang menyukakan hati Tuhan. Memberkati setiap persembahan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, hati kami limpah dengan syukur karena kami diberkati limpah oleh Tuhan dan kami menjadi berkat. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan dan taburan dengan cara scan barcode yang tertera di layar, dan juga bisa ditransfer melalui nomor rekening yang juga sudah tertera di layar. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan secara online, bisa langsung dimasukkan ke kotak persembahan GPI Keluarga Allah selama ibadah setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus yang kita sembah dan dahsyat. Dia yang bekerja di tengah-tengah kita, melakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat di antara kita. Saudara yang percaya, sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming, mari bersukacita, bangkit berdiri dan bersukacita karena hari ini hari yang ajaib, hari yang dahsyat. Glory.
di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Kami damai dalam pelukan-Mu. Kami mengangkat dua tangan kami. Terima kasih. Engkau begitu mencintai kami. Sekali lagi kami serahkan sorak-sorai kemuliaan, pujian bagi Engkau Tuhan. Yesus segalanya, Yesus segalanya. Di tengah gelap yang menderu, ku tenang di dalam-Mu. Di tengah badai yang mengamuk, ku aman bersama-Mu. Di tengah dunia tak menentu, Kau memegang hidupku. Kau sertaku, tak ku gentar, ku aman di dalam-Mu. Kau sertaku, tak ku goyah. Yesus, Kau memegangku. We praise You, Lord. We trust in You. Di tengah gelap yang menderu, ku tenang di dalam-Mu. Di tengah badai yang mengamuk, ku aman bersama-Mu. Di tengah dunia tak menentu, Kau memegang hidupku. Kau sertaku, tak ku gentar, ku aman di dalam-Mu. Kau sertaku, tak ku goyah. Yesus, Kau memegangku. Kami mengangkat dua tangan kami, mendeklarasikan pernyataan iman kami, bahwa Allah Immanuel menyertai kami, kami tidak pernah goyah. Amin. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah.
percaya janji-Mu. Sekali lagi angkat tangan kita tinggi, penuh dengan iman. Kami perkatakan deklarasi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari gereja Tuhan nyaringkan. Di tempat ini dimanapun kami berada, iman kami bangkit, pengharapan kami bangkit. Sekalipun kami masih berjuang, sekalipun kami masih melalui lembah kegelapan, sekalipun kami masih harus lebih banyak berdoa, kami percaya satu perkara, janji-Mu, firman-Mu sedang Tuhan genapi atas kami. Dalam sekali lagi umat Tuhan, oh yes, gereja Tuhan nyanyikan. Rabaya shana rabara bara bayaso. Kita botona rabaya syakara labara bayasedaramu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Anugerah, damai sejahtera, kekuatan, iman sedang bertumbuh atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Bersama mujizat-Mu dinyatakan dalam. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Dinyatakan dalam hidup. Kau dipermuliakan dan diagungkan senantiasa. Biar Kau ditinggikan, diluluhkan di atas segala-galanya. Karena Kaulah segala-galanya, Kau melampaui segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami percayai. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diharapkan, diandalkan dalam segala situasi. Kami datang menyembah-Mu, kami datang beribadah pada-Mu, kami datang untuk memuja-Mu Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Raja kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Selama-lamanya kami mau menyembah hanya pada-Mu saja Tuhan. Engkau Allah pencipta langit bumi, Engkau yang memiliki alam semesta,
Enggak pergi setiap kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami sebagai dupa yang harum bagimu. Bertatalah di atas penyembahan kami Tuhan. Nyatakanlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap roma-roma yang sedang dipakai ibadah dengan hadirat-Mu. Liputi setiap kami Tuhan. Jagalah kami, sentuhlah kami, urapilah kami Tuhan dengan pengurapan yang khusus. Biar setiap hari kami diperbarui dengan pengurapan yang baru daripada-Mu, dengan zaman sentuhan-Mu Tuhan. Jamalah Tuhan. Kami butuh, kami lapar dan haus akan Kau. Peluk kami dengan hadirat-Mu. Jamah hati kami, pulihkan hati Tuhan. Hati yang hancur dipulihkan, hati yang keras dilembutkan, hati yang serong diluruskan kembali, hati yang cemat ditahirkan, dikuduskan pada saat ini. Beri kami hati yang percaya, beri kami hati yang taat, beri kami hati yang setia, beri kami hati yang penuh kasih dengan kasih-Mu Tuhan. Berilah pengalaman-pengalaman supernatural, beri pengalaman-pengalaman rohani Tuhan. Bawa kami Tuhan menjadi manusia roh di dalam Tuhan, berjalan dalam roh sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Engkau yang nampak, Engkau yang berkarya dalam gereja-Mu ini, dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami. Melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Melalui hidup kami banyak orang datang dan diselamatkan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang nyata, hadirat-Mu nyata, tuntunan-Mu nyata, karya-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah urapi setiap kami, dan Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah ini dalam karya-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami serahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Tepuk tangan yang meriah saudara. Ya saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara ambil roti dan anggur, kita akan lakukan perjamuan kudus lebih dulu. Ya saudara yang sudah bawa, ya angkat ke atas, kita akan lakukan perjamuan kudus ini. Ya sudah, kita akan segera mulai. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia berkumpul bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucapkan syukur, memberkatinya, memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sungguh-sungguh sudah rela dikorbankan supaya kita semua bisa diselamatkan? Apakah saudara percaya? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan adalah darah Yesus yang juga sudah rela dikorbankan supaya semua dosa kesalahan kita bisa diampuni? Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Sembah Tuhan. Angkat hatimu pada Tuhan. Ucapkan terima kasih pada Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Kuasamu ajaib, kasihmu ajaib Tuhan. Pengorbananmu ajaib Tuhan. Engkau rela korbankan segalanya sehingga kami bisa mendapatkan segala yang baik daripada Allah Bapa. Pengorbananmu Tuhan mendatangkan pengampunan bagi segala dosa kesalahan kami. Maka dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami terima pengampunan daripada Tuhan. Darah-Mu Tuhan mendatangkan pengampunan. Oh Tuhan, seluruh pengorbanan-Mu mendatangkan keselamatan bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu juga mendatangkan kesembuhan. Pilur-pilur-Mu Tuhan, itu bukti Tuhan Kau sudah menanggung sakit penyakit. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terima kesembuhan dari Tuhan, terima kesehatan daripada Tuhan. Tuhan, kita berkata Engkau kaya, raja di atas segala raja, tapi rela dijadikan miskin karena menanggung kutuk kemiskinan, supaya setiap kami lepas dari kutuk kemiskinan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam perkenan-Mu Tuhan, hidup dalam kemurahan-Mu Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tolak semua kutuk, kami terima anugerah-Mu, kami terima perkenan-Mu, kami terima kasih karunia-Mu. Surga terbuka dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Aku diberkati dan jadi berkat, bahkan berkat yang tidak masuk akal sehingga jadi berkat yang tidak masuk akal. Biarlah kasih-Mu Tuhan juga memenuhi hati kami, memiliki kasih agape seperti yang Kau lakukan. Oh, kami diselamatkan, juga kami tahu panggilan untuk menyelamatkan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena segala pengorbanan-Mu yang besar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah lakukan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita akan serahkan anak-anak saudara, khusus yang di online ya. Selamat saudara yang itu lewat online. Anak-anak ya dibawa, saudara tumpangkan tangan atas anak-anak ya yang ikuti lewat YouTube, lewat Facebook, lewat radio, lewat TV. Ya, kita akan doakan. Saya ajak semua kembali berdiri, arahkan tangan saudara-saudara. Kita akan doakan semua anak-anak yang diserahkan dimanapun berada. Kembali kami bersyukur padamu karena segala kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami bawa anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya. Engkau melihat hati orang tua. Tuhan metrekkan setiap anak-anak ini dengan metre ilahi daripada Tuhan sejak saat ini dan seterusnya. Oh, dimetrekkan dengan metre Roh Kudus, dimetrekkan menjadi milik Tuhan 100%. Maka semua kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan dilenyapkan. Hanya Tuhan yang berkuasa. Bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan, bertumbuh dalam pelindungan Tuhan, bertumbuh dalam tuntunan kasih karunia Tuhan, mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Diberkati orang tuanya. Tuhan, Kau tolong mereka sehingga bisa memelihara dengan baik, sehingga bisa mendidiknya dengan baik, sehingga terus memperjuangkan anak-anaknya. Sungguh-sungguh Tuhan, anak-anak tumbuh dewasa dalam kebenaran, tumbuh dewasa mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Diberkati orang tuanya, diberkati anak-anaknya dengan segala kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami sudah serahkan anak-anak ini. Dan Tuhan, sekali lagi urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja. Jamah hati kami semua, jadikan tanah yang siap ditabur benih firman-Mu. Kami mendengar, kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Janji-Mu nyata, firman-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Silakan duduk saudara semuanya.
Ya, sekali lagi terima kasih pelayan praise and worship, kita sudah sangat diberkati. Sekali lagi siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, tepuk tangannya yang sangat meriah. Selamat saudara yang sudah ikut ibadah secara online atau onsite, saudara juga secara online. Ya, baik melalui YouTube, melalui Facebook, melalui radio, saudara ya TV, diberkati di mana berada. Saya lihat ada Robert Joseph dari Sydney, Australia, Marta Rombe dari Sandakan, Malaysia, Jin Manado, ya Lan Hong Ponorogo, ya Jeffrey, ya saudara ya Mamuju, nggak tahu mana itu, Mamuju itu saudara, ya Lina Yu Gunung Sitoli, saudara Toga, ya banyak Sahara, Medan, saudara. Ya Henry, Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Sekali lagi diberkati semuanya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Ya nanti saya juga rindu mendoakan doa-doa. Ya bagi saudara yang lewat online, kalau saudara lewat YouTube kirim permohonan doa saudara. Kita akan mulai doakan juga setiap ibadah bersama-sama semua yang hadir. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Ya kita mulai belajar firman Tuhan, perjanjian damai. Ya bulan yang lalu perjanjian berkat, sekarang perjanjian damai. Artinya Tuhan itu memberikan perjanjian, dia rindu supaya kita mendapatkan damai. Saudara, ada damai daripada Allah. Saya percaya itu luar biasa sekali. Kita akan lihat dulu perbedaan damai jikalau ya dan damai sekalipun. Karena hari ini ya saat ini kita akan belajar damai sekalipun, saudara. Ya mudah bagi kita merasa damai dan sukacita jika pengharapan kita dipenuhi, jika doa kita sedang dijawab, jika sedang mengalami hal yang baik, mudah damai, saudara. Ya itu senantiasa dalam kehidupan kita. Waktu menghadapi satu waktu itu damai sejahtera karena hal yang baik. Tapi kita harus ingat ya kadang-kadang kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji hanya ada hujan saja. Kadang-kadang ada kemarau. Tuhan tidak pernah berjanji hanya ada berkat saja. Kadang-kadang ada saudara ujian-ujian di dalam kehidupan. Nah saya percaya ya saat ini saat pandemi saudara, ini satu yang penting sekali, ini satu yang berharga sekali. Karena banyak orang saat seperti ini saudara kadang-kadang tidak punya damai sekalipun sedang pandemi. Jikalau pandemi sudah lewat lah mungkin damai, tenang saudara. Hari ini sekali lagi saudara, saya percaya kita butuh sekali minta pada Tuhan supaya sungguh-sungguh menerima damai sekalipun. Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun, lah ada sekalipun saudara, pohon ara tidak berbunga saudara. Jadi biasa pohon itu berbunga dulu baru berbuah. Ini awal saja sudah tidak. Ya pohon anggur tidak berbuah jadi tidak berbunga, tidak berbuah saudara. Lalu hasil pohon zaitun mengecewakan. Jadi semua saudara, pohon aranya, saudara, pohon anggurnya, pohon zaitunnya, semua saudara tidak ada hasil, mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, jadi semua ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, gak ada saudara. Pertaniannya gagal, pertaniannya macet saudara. Bahkan dikatakan di sini kambing domba terhalau dari kurungan, kambing dombanya pertanakannya saja juga habis saudara. Iya, dikatakan di situ dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bukan hanya kambing domba, sampai lembu sapi yang lebih besar juga sudah habis saudara. Tidak ada lagi. Ini saudara bisa lihat gambaran keadaan yang berat dan sangat berat dan sangat amat berat. Tapi ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tepuk tangan yang meriah. Nah saudara, damai seperti ini, sukacita seperti ini yang Tuhan janjikan supaya kita bisa dapatkan. Sehingga saat ini sekalipun sedang pandemi saudara, kita tidak ikut ya gelap dan kelam dalam hati kita.
kita tidak ikut hidup dalam ketakutan, kita tidak ikut hidup dalam khawatir. Saudara, hidup yang penuh dengan tekanan-tekanan, tapi tetap ada damai sejahtera. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini juga yang dimiliki oleh Habakuk, saudara. Saudara bisa perhatikan semua, saudara. Ya, pohon zaitun tidak berbunga, saudara. Anggur tidak berbuah, saudara. Zaitun juga mengecewakan semua, saudara. Ladang tidak menghasilkan, saudara. Tapi sekali lagi, ya, Habakuk mempunyai damai, ya, sekalipun bukan damai jika, saudara, pertaniannya hebat. Dia tidak punya damai jika peternakannya hebat. Tidak. Dia punya damai sekalipun pertaniannya gagal. Dia tetap damai. Sukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, sekalipun peternaknya habis, ya, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Bersukacita, ada damai. Nah, doa saya, kerinduan saya, iman saya, juga saya percaya kerinduan dari Tuhan. Setiap kita, ya, saya dan saudara, semua yang ikut onsite, semua yang ikut online, ya, lewat radio, lewat Facebook, lewat, ya, YouTube, semuanya lewat TV. Saudara punya damai sekalipun bahwa tangannya lebih meriah, saudara. Sedang diterpa sakit penyakit, tetap ada damai daripada Tuhan. Sekalipun sedang dicela, tetap ada damai. Sekalipun sedang di PHK, tetap ada damai, saudara. Sebab Tuhan yang menyelamatkan. Tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Nah, saya sering dengar, ya, Pak Jonathan menyaksikan apa yang saya alami. Karena dia anak saya, dia tahu kehidupan saya kumpul terus, saudara. Dia cerita, satu hari dia heran lihat, ini papa ini, wah, setiap tahun 2 kali mimpin Holy Land Tour. Belum perjalanan yang lain di luar negeri. Kok seperti gak capek saja. Apalagi kalau Holy Land Tour dari sini ke sana mungkin sudah 15 jam, saudara. Karena ke lain Dubai dulu atau mana ke sana lagi. Sudah, saudara. Ya, hampir 1 hari. Sampai sana turun. Yang lain peserta sudah loyo, mau istirahat, mau baca, turun, melayani langsung, saudara. Selama 2 minggu, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. 2 minggu, lalu pulang dari sana ke sini, ya, hampir 1 hari lagi, saudara. Turun Sabtu sore khotbah, saudara. Minggu khotbah 5 kali saja. Kalau seperti orang gak punya capek katanya gitu, saudara. Oh, ini luar biasa. Dia tanya saya, dia cerita, kok bisa atau apa? Saya berkata, bagi saya, ya, kalau seperti Holy Land itu enjoy kok. Saya anggap aja, wah, refreshing kok, saudara. Karena tugasnya di Solo banyak sekali. Kalau keluar itu seperti refreshing itu. Lalu dia bilang, oh gitu ya. Karena papa seneng ya. Itu jadi seperti refreshing. Jadi gak jenuh, jadi gak merasa berat. Tetap ada damai, tetap ada sukacita, tetap ada, ya, kekuatan yang luar biasa. Melayani bukan beban, tapi sukacita. Lah, berikutnya waktu pandemi dia lihat lagi, dia tanya saya, Pak, sekarang gak bisa pergi. Ya, jarang, gak bisa pergi kemana-mana. Di rumah terus, bahkan keluar rumah hampir jarang sekali. Wah, jenuh ya Pak ya. Stres enggak Pak? Biasanya senangnya pergi kok. Sekarang gak bisa pergi kok. Hampir 1 tahun kok. Ya, bosan enggak Pak? Stres enggak? Saya bilang enggak. Saya di rumah enjoy kok. Saya menikmati kok. Saya bisa duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya tidak pernah sendirian, saya bersama Roh Kudus gitu. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Dia tahu sendiri karena dia pernah di sini berapa bulan, saudara. Waktu Jakarta juga tidak. Nyatanya, saudara, dulu pergi kemana-mana, katanya itu karena refreshing, wah, damai, sukacita. Sekarang di rumah nggak bisa pergi, sama tuh, ya sama saja itu. Tetap saja enjoy, tetap saja sukacita, tetap saja bersorak-sorai. Ada damai sejahtera, sukacita ilahi. Lalu dia ambil petik pelajaran. Ternyata Pak Obadja itu karena sudah bisa, sudah damai sekalipun. Bukan karena suka pergi. Atau bukan karena suka di rumah, karena damai. Ada damai sekalipun di dalam hatinya. Orang kalau tidak punya damai sekalipun pergi saja kadang-kadang ribut sendiri bertengkar. Ada atau saudara? Wah, setengah mati malah. Orang kalau nggak punya damai sekalipun dalam hati, ini nggak bisa pergi di rumah jenuh, nggak punya damai, marah, bosan. Hari ini Tuhan ingin berikannya
bukan damai jika bisa pergi, bukan damai jika bisa di rumah, tapi damai sekalipun pergi tetap damai. Damai sekalipun di rumah tetap damai. Amin saudara. Ini yang rindu diberikan oleh Tuhan. Lah saudara, milikilah damai sekalipun masih menanti mujizat. Kalau saudara sedang menanti mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, saudara milikilah damai. Ya, penyebab sebagian orang tidak bisa memiliki damai adalah karena hanya memperhatikan momen mujizat. Kalau mujizat terjadi, kapan mujizat terjadi, saat mujizat terjadi, jika mujizat terjadi, ada damai sukacita. Tapi tidak mengerti adanya masa persiapan untuk mujizat besar, untuk kesuksesan besar, untuk diangkat Tuhan luar biasa yang datangkan sorak-sorai. Itu ada prosesnya, saudara. Ada persiapan untuk dapat kepercayaan Tuhan yang luar biasa, untuk dipakai Tuhan luar biasa. Itu ada sekali lagi saudara persiapannya. Kita bisa lihat Yusuf saudara. Dia sudah dapat mimpi akan diangkat menjadi orang besar saudara. Tapi dengar saudara, ya enggak langsung dia ngalami. Ada proses, ada persiapan. Disiapkan Tuhan oleh dulu, dibentuk oleh Tuhan dulu, saudara, diproses supaya matang, saudara. Oh, imannya matang, saudara, hatinya lembut, saudara. Setelah itu baru, saudara, dia diangkat. Itu 13 tahun, saudara, sekitar 13 tahun. Nah, kalau dia damainya, jika aku sudah janji Tuhan digenapi, jadi penguasa, 13 tahun dia merana, 13 tahun dia, saudara, nggak bahagia, betul nggak, saudara? Lah, jangan fokus hanya nanti mujizatnya, jawaban doanya. Saudara, ada persiapan. Kita perlu damai. Sekalipun waktu sedang dibentuk, tetap ada damai secara. Waktu sedang diproses, tetap ada damai secara. Waktu sedang persiapan, tetap ada damai. Apalagi setelah menjadi kenyataan, damai sejahtera luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Lihat lagi Daud, sama saja, saudara. Dia diurapi, kalau Yusuf mimpi, ini diurapi sama, jadi raja, jadi raja. Tapi saudara tahu, oh perlu dipersiapkan dulu hatinya, mentalitasnya, pengalamannya dalam banyak hal. Tuhan izinkan mengalami seperti Yusuf mengalami, ya mengalami direndahkan, mengalami wah saudara hampir dihancurkan, mengalami saudara hal-hal yang luar biasa beratnya, saudara. Supaya apa? Kuat dalam tekanan, supaya apa? Lapang hati dalam ya pergumulan-pergumulan sampai matang, baru diangkat jadi raja. Dengar, jangan hanya fokus saat mujizat sudah terjadi, jangan hanya fokus saat doa sudah dijawab, saat rencana Allah jadi kenyataan, saat cita dia jadi, saat disiapkan, saat dibentuk, saat proses, kita tetap punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lihat Tuhan Yesus jadi Tuhan loh saudara. Ya, dia jadi manusia saudara untuk menyelamatkan kita. Itu luar biasa saudara. Tapi saudara lihat, ya ada 30 tahun dia masih proses dipersiapkan. 30 tahun saudara. Enggak ditulis dalam kitab dia lakukan mujizat, dia dipuji, dia selamat kembali. Enggak saudara. Sampai 30 tahun baru dia dibaptis penuh Roh Kudus, dibawa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus berkarya luar biasa, lakukan kuasa, lakukan mujizat. Betul? Saya ajak setiap saudara mengerti, setiap kita yang dicintai Tuhan, yang akan dipakai Tuhan luar biasa, yang mau diberkati luar biasa, untuk jadi berkat luar biasa, ada waktunya persiapan, dipersiapkan dulu. Saudara ngalami proses, setelah itu diangkat. Saudara tahu dua-dua. Maka hari ini Tuhan berjanji, ada perjanjiannya. Kalau kita percaya firman, taati firman, maka Tuhan akan beri damai. Sekalipun sedang dipersiapkan, damai. Sekalipun sedang dibentuk, sedang diproses, sedang mengalami training saudara, tetap damai sejahtera. Saya doakan saudara mengalami kasih karunia seperti ini, dan itu menjadi anugerah. Itu menjadi berkat yang sangat besar.
Ya saudara, karena masa pandemi ini adalah masa panjang ya, yang penuh dengan pergumulan. Kadang-kadang ada kesulitan. Pemerintah saja mengalami dilema. Kalau mementingkan kesehatan, ekonominya hancur. Kalau mementingkan ekonomi, ya keselamatan kesehatan hancur. Banyak orang sedang bergumul, saudara. Pengusaha juga kadang bergumul, saudara. Kalau dia, saudara, ya nggak tutup, mungkin nggak laku, rugi terus. Kalau tutup gimana karyawannya? Banyak seperti itu. Karyawan kadang-kadang juga sama, saudara. Wah, dia ingin kerja sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang ada perusahaan yang tutup, PHK atau macam-macam lah. Ini saatnya saya percaya kita butuh damai sejahtera yang melampaui akal. Tepuk tangan yang meriah. Bukan itu loh saudara, gereja pun sama toh, sedang alami banyak toh pergumulan-pergumulan, melayani nggak seperti dulu dan banyak hal saudara. Tapi saya percaya ini waktu yang penting. Saya ingin beri contoh sedikit saudara, apa yang dialami di gereja kita. Misalnya Jogja saudara, itu sampai sekarang sudah 21 tahun. Ya, gereja kita Jogja sejak 21 tahun yang lalu doa, berjuang supaya bisa punya tempat ibadah seri. Nabung janji iman 21 tahun saudara. Pernah ya berjuang, ya hampir berhasil gagal. Tapi sekarang setelah 21 tahun, ini mujizatnya, ini pertolongannya, ini kemuliaannya. Minggu kemarin meresmikan gedung sendiri saudara. Ya ini luar biasa saudara. Minggu depan akan grand opening. Minggu yang lalu soft opening. Saatnya Tuhan Raya datang, dipersiapkan tempat untuk Tuhan Raya besar-besaran. Saudara yang di Jogja, punya keluarga Jogja, bisa beritahu untuk bergabung. Sedang ada gedung yang baru akan dipakai. Saya percaya kemuliaan Tuhan, karya Tuhan akan dinyatakan. Orang berbondong-bondong datang, diselamatkan, kemuliaan Tuhan, ya kelimpahan akan datang. Saudara, juga saya lihat Madiun juga sama, saudara. Madiun itu saudara sudah bertahun-tahun berharap ya punya tempat ibadah sendiri, bertahun-tahun janji iman saudara, tapi belum pernah berhasil. Sampai orang berkata lah kapan bangunnya, ya bertahun-tahun janji iman terus. Bahkan yang tahun yang lalu wah ngalami pergumulan lebih besar lagi saudara. Sampai orang bingung ini gimana nih, jadi apa enggak, macam-macam saudara. Sampai bingung saudara. Tapi saat ini kita melihat Tuhan sudah turut campur, sedang dibangun saudara. Ini saudara lihat sedang pembangunan saudara. Dan luar biasanya saudara, ini nanti kapasitas tempat ibadahnya 2-3 kali daripada yang sekarang ada, 2-3 kali. Jadi kira-kira mau dikirim Tuhan berapa kali semuanya? Kira-kira berapa kali? Halo? Ada orangnya enggak? Ini kapasitas gedungnya 2-3 kali. Kira-kira saya percaya ini waktunya Tuhan bisa dikirim berapa kali semuanya? Bukan 2-3 kali. Karena di sana baru 2 kali kebaktian. Sedangkan di Widuran 8 kali kebaktian. Ayo gimana? Ini dianggap saja 5 kali kebaktian, berarti kan berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Benar saudara? Tanahnya lebih lagi. Tanahnya itu 1.700 meter persegi. Jadi saya lihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Juga termasuk keluarga Allah Madiun yang punya teman saudara di Madiun. Ayo bergabung bersama-sama. Saatnya kita lihat janji Tuhan digenapi. Oh itu luar biasa. Jadi saya tapi ingatkan, kita harus sungguh-sungguh tangkap. Sebelum janji saudara tetap harus punya saudara damai sejahtera. Ya sekalipun belum jadi, sedang berjuang, sedang proses, sedang kelihatannya dalam kegelapan, lembah kekelaman. Sebab ada waktunya janji digenapi. Ada waktunya Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan genapi janji. Demikian untuk setiap saudara. Saya doakan ini waktu saudara akan mengalami kegenapan janji. Siapa yang mau ini jadi waktunya digenapi janji Tuhan. Saya percaya ini waktunya. Beri tepuk tangan lebih-lebih. Nah sekarang bagaimana kunci damai sekalipun saudara. Yaitu adalah saudara
bertobat dulu saudara, lalu tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30, 15-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ya, Allah Israel demikian, bertobat dan tinggal diam, ya, kamu akan diselamatkan. Jadi untuk dapat keselamatan jangan lupa yang pertama harus bertobat, saudara. Kalau seorang hidupnya tetap gak benar, jangan tenang, jangan damai, gak bisa, saudara. Ini bahaya, saudara. Kalau sampai saudara ngalami itu berat di dunia, apalagi kalau terus hidup dalam dosa, ya mati dalam dosa, lebih bahaya lagi, saudara. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, supaya saudara punya damai sekalipun, saudara pertama bertobat, tinggalkan dosa, jalan di jalannya Tuhan. Maka saya akan berkata, saudara yang ada di sini, saudara yang ikut online, radio maupun Facebook maupun ya YouTube, saudara dengar. Kalau ada yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dengar hari ini. Buka hati, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Betul gak? Perlu pengampunan. Datang pada Tuhan. Mengaku pernah berdosa. Minta pengampunan. Percaya Tuhan ampuni. Minta diselamatkan. Percaya Tuhan selamatkan. Kalau kita sudah tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan, lalu sudah diampuni, diselamatkan, ya tenang, damai. Betul? Kalau masih salah sulit sekali, saudara. Orang dosa aja ketakutan. Nanti kalau ketahuan gimana? Kalau ketahuan gimana? Benar enggak, saudara? Ya, itu yang pertama. Juga yang sudah Kristen. Kalau saudara tahu, saudara hidupmu masih cerong. Saudara tahu ada dosa. Dengar, bertobat. Hanya itu. Tanpa bertobat saudara nggak bisa punya damai sekali. Bertobat. Ini waktu yang paling tepat. Ini saat yang paling tepat. Tuhan akan beri damai. Selama saudara belum bertobat, hatimu gak pernah damai. Pasti takut, pasti gersang, pasti kering, pasti gelisah. Bertobat, akui pada Tuhan. Minta pengampunan, janji, tinggalkan dosa. Perbaiki hidupmu, kembali pada jalan yang benar. Kalau saudara jalanmu benar, nanti ngalami kebaikan, damai. Amin. Bertobat. Katakan saudara, bertobat. Katakan sebelah, ayo bertobat. Saudara yang di online juga, ayo bertobat. Penting saudara. Ya itulah ya Yesus mau datang. Tadi kita rayakan perjamuan kudus supaya kita bisa dapat pengampunan, keselamatan, saudara. Saya lanjutkan pembacaan dan tinggal tenang dan percaya. Setelah diselamatkan, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Saudara setelah tenang juga terus percaya. Dalam percaya ini saudara letak kekuatan kita. Kita tidak lemah lagi. Kita mengalami kasih karunia. Jadi bertobat lalu tenang dan percaya. Tenang dan percaya. Sekalipun sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekalipun sudah bertobat, diampuni. Tapi kalau enggak tenang terus saudara, enggak percaya dosanya diampuni, ya enggak bisa bahagia. Betul enggak? Percaya Yesus Tuhan Maha Kuasa, bisa menolong. Yesus Tuhan Maha Kasih, mau menolong. Di dalam Tuhan ada kepastian. Tenang, karena Tuhan pasti. Percaya pada Tuhan. Terus saudara harus belajar seperti itu. Setelah ikut Tuhan, percaya. Tenang saja. Percaya. Hidupku dalam tangan Tuhan, bukan dalam pandemi. Hidupku dalam tangan Tuhan, bukan dalam badai kehidupan. Hidupku dalam tangan Tuhan, keluargaku dalam tangan Tuhan, masa depanku dalam tangan Tuhan. Percaya dan tenang, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Lalu yang berikutnya lagi, saudara, yaitu pikirkan firman Tuhan, saudara, siang dan malam. Saudara sudah ikut Tuhan, saudara sudah bertobat ikut Tuhan, percaya. Tapi dengar, masih ada lagi. Saudara di sini percaya, tapi kalau setiap hari, saudara hanya dengar, ini ada virus baru lagi, lebih ganas lagi,
lebih ini lagi saudara. Terus tiap hari dikerja gitu. Ini makin banyak yang PHK. Ini ya pengangguran Indonesia naik banyak. Terus dengar seperti itu. Saudara mau ngomong percaya akhirnya ya bingung. Ya takut. Betul enggak? Nah perlu apa? Firman. Diisi firman. Diisi firman. Diisi firman. Isi firman. Isi firman. Maka ibadah jangan suka bolos. Ibadah sungguh. Baik offline ataupun online. Ibadah sungguh. Dengarkan firman Tuhan sungguh. Ikuti. Ada misbah doa pagi. Ada live streaming. Ada pondok doa. Ini penuhi dengan firman. Alkitab berkata. Renungkan firman. Siang dan malam. 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 Maka Tuhan berkata. Kamu akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Padahal saudara akan terus dapat air kehidupan. Akan bertumbuh imanmu. Akan segar daunnya. Rohnya segar. Jiwanya segar. Akan bertumbuh. Akan berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan yang meriah saudara. Nah itu penting saudara. Lalu ditambah satu lagi. Saudara aktifkan. Katakan aktifkan. 1, 2, 3. Bangkitkan damai sejahteramu sekarang. Semua sudah dilakukan, saya percaya baik. Tapi yang nanya iblis itu berusaha terus. Nakut-nakuti. Iblis itu kerjanya nakut-nakuti. Dia sudah kalah sebenarnya. Kita pasti menang. Tapi tidak akan henti intinya berusaha nakut-nakuti. Bisa lewat peristiwa, bisa macam. Bahkan kadang masuk dalam pikiran sendiri, hati sendiri. Terus berusaha nakut-nakuti. Kadang-kadang dengan masalah yang banyak, hati kita bisa tertekan. Kadang-kadang dengan berita yang makin gawat, bisa juga rasa takut. Saatnya, saat kita ngalami hati tertekan, saat kita ngalami ya hati kita gelisah, bangkitkan, ambil langkah, bangkitkan, perintahkan supaya roh kita menyala, lawan itu saudara. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Daud itu berkata pada jiwanya sendiri, artinya saat itu jiwanya tertekan. Mungkin dia sedang mengalami dikejar oleh Saul. Mungkin dia sedang mengalami masalah yang sangat berat sehingga jiwanya tertekan. Mungkin ada saudara yang saat ini jiwa saudara tertekan. Sama seperti Daud katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam hatiku, mengapa gelisah? Ya lalu saudara perhatikan, berharaplah pada Allah. Jangan gelisah, berharap pada Allah. Andalkan Allah, saudara. Ya, andalkan Dia sebagai penolong kita. Sebab aku bersyukur lagi. Dia mau bersyukur, tidak mau gelisah, tidak mau tertekan. Dia mau bersyukur. Aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lakukan seperti Daud. Setiap kali saudara tertekan atau sempat gelisah, sekalipun saudara sudah berusaha, ini perintahkan. Ada kuasa perkataan. Maka Tuhan ngajar kita perkataan profetik. Betul gak saudara? Itu akan membangun lidah sekalipun kecil. Tapi mempengaruhi seluruh tubuh kita. Bisa mempengaruhi keadaan kita. Bisa mempengaruhi keluarga kita. Bisa mempengaruhi semua yang di luar saudara. Perintahkan, hai jiwaku. Ya bangkit, bangun. Jangan lemah, jangan khawatir, jangan takut saudara. Kita bisa berkata seperti itu. Itu ada kuasanya saudara. Sehingga berkobar-kobar. Sehingga menyala kembali. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Jadi saudara bangkitkan. Perkataan iman. Saya percaya kalau saudara melakukan seperti yang saudara Daud lakukan. Dia mengalami seperti Daud. Dibangkitkan lagi. Saudara bisa belajar dari Paulus. Paulus juga mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidupnya. Tapi dia selalu berkata, bersukacitalah. Satu kali Paulus itu sedang dipenjara. Saudara. Dia sedang dipenjara, harusnya sukacita atau tertekan? Dia sedang dipenjara, harusnya itu sukacita atau tertekan? Kalau saudara sedang besok orang yang di dalam penjara, apa yang kata saudara? Sabar ya, kuatkan hatimu ya. Mestinya gitu saudara. Tapi sekarang Paulus yang sedang dipenjara malah nasihati orang yang di luar. Hei, bersukacitalah, jangan sedih, jangan tertekan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacita dalam Tuhan, ada pertolongan
ada ya kemenangan, ada mujizat, bersukacita selalu dikatakan. Jadi sukacita itu tidak datang sendiri. Kadang-kadang hati kita itu bisa kehilangan, kadang-kadang bisa susah, kadang-kadang bisa khawatir, kadang-kadang bisa tertekan. Dikatakan Paulus, bersukacitalah. Kita disuruh bertindak sukacita. Saya sekarang ya sudah sedang tertekan ya dengan firman itu ya. Ngapain? Jangan mau takut. Ya seperti Habakuk, bersukacita. Ya beriaya di dalam Tuhan yang memberi keselamatan. Karena dalam Tuhan selamat. Lalu saya, oh iya ya, ngapa toh? Kok takut toh? Sekarang aku mau bersuka. Puji Tuhan. Lah gitu saudara, itu namanya bertindak. Betul? Saudara akan mengalami pemulihan. Roh itu dibangkitkan. Sukacita itu dibangkitkan. Damai sejahtera Allah akan nyata dan mengalir di dalam hati saudara. Lah saudara jadi terus. Kalau saudara sedang mengalami seperti ini, bahkan sedang dalam keadaan yang persiapan, diproses, bahkan mungkin habis-habisan. Sudah tidak punya modal, sudah tidak punya mungkin rumah, sudah tidak punya apa-apa lagi itu saudara. Sekalipun saudara mengalami seperti itu. Kan pernah toh Yusuf toh nggak punya apa-apa, budak dirinya aja dijual. Daud lari sampai nggak punya apa-apa. Jangan Daud, tambahi iman, tambahi firman, tambahi doa, tambahi renungkan Tuhan, tambahi melekat pada Tuhan lebih lagi, doa lebih lagi, firman lebih lagi, iman lebih lagi, bangkitkan bersama Roh Kudus lebih lagi, perkataan iman lebih lagi, ucapkan syukur lebih lagi. Nanti saudara akan lihat dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tidak bisa jadi bisa, dari kalah jadi menang. Amin saudara. Itu suatu luar biasa. Jadi saya saat ini karena Tuhan sedang beri perjanjian damai, tidak masuk akal. Sukacita, bergembira, tidak masuk akal. Saudara bertindak dengan iman. Tambahi ya perkataan iman, tambahi doamu, tambahi ibadahmu, tambahi pelayananmu, tambahi firman Tuhan, tambahi taburanmu, tambahi semua di dalam Tuhan, tambahi karya Tuhan dalam hidupmu. Maka justru kau akan lihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Saya mau berikan satu kesaksian saudara. Yang buat saya itu kagum. Tuhan itu selalu siap. Ada kaitannya dengan ini saudara. Nah, gak ada apa-apa sudah nol. Tapi tadi gak punya apa-apa tapi dia tambahi doanya. Tambahi imannya. Tambahi firmannya. Tambahi melekat pada Tuhan. Hanya mengalami sesuatu yang luar biasa. Coba dikeluarkan saudara ya. Kesaksian Nando ini WL juga di tempat kita saudara. Kemarin waktu saya melayani kebetulan dia yang bantu saya live streaming. Saya baru ngobrol sekali itu. Baru dengar keremen Mars. Tapi saya kaget dengan kesaksiannya saudara. Nah saudara ya ini dilanjutkan ya. Ya pelayan Tuhan. Nah, shalom, nama saya Nando, saya WL di keluarga Allah, Paragon, Widuran. Dalam kesempatan saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, lanjutkan. Selama pandemi, Tuhan ya kerja banyak hal luar biasa dalam hidup saya. Saya mempunyai usaha bidang wedding, event organization, dan saya menghandle government. Awal pandemi kurang lebih 4 bulan. Penghasilan saya apa? 0 rupiah, saudara. Ya, dan banyak tagihan macet tidak dibayar ke saya. Setelah 4 bulan yang saya lakukan adalah apa? Pondok Daud. Saya mimpin Pondok Daud saudara. Ya, terus setiap hari. Ceritanya begini. Karena pandemi kan semua enggak ditutup toh, enggak boleh toh saudara. Enggak ada acara tutup. Yang ada pun batal saudara. Jadi dia sampai berkata 0. Enggak punya uang 0. Dia berkata saudara. Ya, tapi pas 0. Nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, nganggur nggak ada apa-apa. Katanya bagian Pondok Daud ngajak, ayo mau nggak melayani di Pondok Daud setiap hari 2 jam melayani. Dia langsung mau saudara. Lalu dia layani luar biasa sekali saudara. Iya, lalu ini yang saya lakukan, saya hanya berdoa, saya dengkul, sudah duduk diam, dengarkan suara Tuhan, apa Tuhan mau di atas saya, usaha saya khususnya bahkan saya puasa. Karena memang tidak ada pemasukan, jadi saya terus puasa. Dia berkata, ya puasa, gak makan. Tapi di Pondok Daud biasa disediakan untuk yang melayani rotinya bak pulang. Untuk makan di rumah juga saudara. Karena 0 tadi saudara, lanjutkan.
Ya, hingga tiba saatnya bulan September itu Tuhan kasih suatu proyek, kemudian satu proyek lagi. Ini nggak lengkap, ini yang lama. Saya ceritakan saja, saudara ya, karena ada yang baru. Lalu gini, setelah dia terus cari Tuhan, akhirnya Tuhan itu buka jalan. Dia dapat satu proyek tapi kecil, nilainya 5 juta, saudara. Dia kerjakan sekalipun ya 5 juta. Setelah dia dapat, Tuhan tuh ngomong apa? Persembahkan full. 5 juta suruh mempersembahkan semua, saudara. Dia bilang lah, Tuhan aku ya butuh makan apa aku? Kalau baru dapat pertama kali saja 5 juta kok dipersembahkan. Tapi Tuhan berkata persembahkan. Dia berani taat, dia berani berikan. Setelah itu baru ini mulai Tuhan buka proyek berikutnya, proyek berikutnya, proyek berikutnya, proyek berikutnya, proyek berikutnya, proyek berikutnya. Dan sampai akhirnya terus, saudara, itu tidak henti. Saat dia dapat proyek yang sangat besar, saudara dengar ya, nanti lihatin, sangat besar. Tiba-tiba Tuhan ngomong lagi, ini proyek paling besar yang dia dapatkan. Kamu harus mulai ya nabur 7 kali lipat. Perpuluhan 7 kali lipat. Waktu ISS gini dia dapat dengar khotbah, waktu saya sampaikan 7 kali lipat. Dia tetap diam. Enggak. Lalu besoknya lain di Paragon, Pak Jo pas khotbah lagi 7 kali lipat. Dia kaget. Tiba-tiba Tuhan pakai itu jadi rema. 7 kali lipat, 7 kali lipat, 7 kali lipat, 7 kali lipat. Dia bergumul tapi hebat. Orangnya berani gila-gilaan bersama Tuhan. Dia hanya tetap berani 7 kali lipat. Jadi bukan 10%, 70%. Tapi dia berkata apa? Luar biasa, setelah berani ternyata saya 30%. Tapi ternyata Tuhan berkati malah lebih untuk semua kebutuhan. Untuk semua karyawan, kan masih ada karyawan, saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi terus alami, saudara. Itu bagi saya ya tidak semudah orang berani seperti itu. Lalu saudara, ya kali waktu saudara juga ya Tuhan terus berkati lagi. Baru saja tutup tahun 31 Desember tutup tahun. Ya bagian administrasinya laporkan dia baru mulai diangkat Tuhan 4 bulan. Dia sudah penghasilannya 1 miliar. 0 pandemi. 0 rupiah. Berapa bulan? 1 miliar. Kadang-kadang orang itu salah paham. Kalau khotbah memberi, mikirnya memberi lagi. Wes orang hati wes mepet kon memberi itu. Keliru. Sebenarnya Tuhan itu sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Orang yang alami ngerti, tanya dia. Kapan kalau WL suruh prestasi? Orang yang alami itu ngerti. Bukan gitu Tuhan kita. Hukum Tuhan itu berilah, enggak akan diberi. Ukuran yang dipadatkan. Kalau dunia berkatono aku Tuhan, nanti aku memberi. Betul? Kalau aku sudah dapat, terima kasih. Itu saudara. Itu hukum itu masih baik daripada terima tidak tahu budi, saudara. Ngasih ya tidak. Tapi hukum Tuhan itu beda. Berilah, aku beri. Saya dengar kesaksian tuh heran kemarin. Loh, saudara bayangkan, itu dia itu hanya 4 bulan. Apa bisa kerja apa? 4 bulan 1 M. Ini bukan teori. Saya saja kaget-kaget Kamis yang lalu dengar kesaksiannya. Tapi dia bilang bukan hanya itu. Akhirnya semua diberkati, keluarganya, pelayanannya. Dia berkata sebelum pandemi anggota kelompok saya 5 orang. Sekarang sudah jadi 87 orang. Dalam pelayanan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang dialami. Ditutup, kalau ini mungkin ada sana. Saudara, jangan berhenti menabur. Berhenti menabur, berhenti menuai. Saudara, ya jangan pernah berhenti supaya terus alami sesuatu. Itu Tuhan. Saya ajakkan saudara, andalkan Tuhan dalam andalkan apapun. Jadikan dia, saudara, yang kita andalkan. Satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang kita percaya lebih dari segala sesuatunya. Saudara akan mengalami. Boleh dunia gelap, bangsa-bangsa kelam, terang Tuhan tetap ada. Semua berdiri,
Kita pujikan pujian ini. Tuhan yang setia. Pakai lagu ini Tuhan, berkata pada Tuhan, selalu terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku katakan hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang aku andalkan, yang aku bisa percaya, hanya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Lebih dari semuanya, lebih dari keadaan, lebih dari situasi, lebih dari perkataan siapapun. Yang aku percaya, Engkau Tuhan berat hati, Tuhan penyembuhku, Tuhan oh, sekali lagi satu-satunya yang ku andalkan adalah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati saudara, merupakan ungkapan hati kita, katakan kepada Tuhan, Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Ora lapasakara 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 Tuhan dan satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyuruhku, Tuhan memulihku. Oh lapasakara lapasakara, datang pada Tuhan saudara. Secara pribadi datang pada Tuhan saudara. Oh, datang pada Tuhan dengan segenap hati. Kalau ada saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu, saja setiap saudara tanggapi firman, datanglah pada Tuhan dalam doa. Katakan Tuhan Yesus, saudara ikuti Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat. Oh, biar Kau menjadi Tuhanku, biar Kau jadi Juru Selamatku. Oh Tuhan, terimalah aku sebagai umat-Mu, jadikan aku sebagai anak-Mu Tuhan. Berkata pada Tuhan saudara, lalu mengaku aku orang berdosa, karena semua orang pernah berbuat dosa. Aku mengaku, ampuni semua dosaku Tuhan. Oh, tahirkan aku Tuhan, ampuni aku, pulihkan aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan. Biarlah Roh-Mu masuk dalam hatiku, oh, menolongku, menuntun hidupku di jalan yang benar. Aku mau setia, aku mau taat padamu, aku terima pengampunan-Mu, aku terima keselamatan-Mu. Aku yakin percaya, aku sudah diampuni, aku sudah diselamatkan. Berdoa dengan iman. Juga kalau ada saudara yang sedang jatuh dalam dosa, saudara orang Kristen, tapi saudara sedang menyimpang, saudara sedang berdosa, Roh Kudus berkata kepada saudara, bertobat. Firman Tuhan berkata bertobat. Sekali lagi, oh Tuhan berkata bertobat. Jangan terus jalan dalam kesalahan, jangan terus jalan dalam dosa. Oh, jangan terus ada dalam lumpur dosa. Keluar saudara dari kegelapan, kembali pada jalannya Tuhan, jalan yang benar. Saudara datang pada Tuhan, mengakui engkau sudah salah, engkau sudah nyimpang, engkau sudah berdosa, mengaku dengan menyesal, janji bertobat, diperbaiki,
minta pengampunan saudara, minta pengampunan dan sungguh-sungguh diperbaiki. Saudara terima, saudara yakin, ya Tuhan yang setia dan adil. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, kalau kau berbalik, tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan. Dia mengampuni, Dia kuduskan, Dia tahirkan. Oh, putih seperti bulu domba, seperti salju. Terima pengampunan dengan iman, dengan tenang. Jangan mau didakwa oleh iblis lagi. Saudara terima firman Tuhan hari ini. Damai sekalipun, bukan damai jika katakan Tuhan, aku terima firman-Mu, aku terima perjanjian-Mu, aku terima damai sekalipun ada masalah, aku tetap mau bersorak-sorai. Oh Tuhan, bersorak-sorai seperti Habakuk Tuhan, seperti Paulus Tuhan, bergembira di dalam Tuhan. Oh aku terus lebih lagi percaya, lebih mendekat pada Tuhan, lebih banyak ibadah, lebih melayani, lebih lagi Tuhan dalam memberi, lebih lagi Tuhan dalam firman Tuhan, lebih lagi taat dan setia. Saudara akan lihat kemuliaan dinyatakan. Saat ini terima damai sekalipun, terima dalam nama Tuhan Yesus aku ibadahkan. Terima saudara, ada damai. Yesuslah Raja damai. Dia masuk, Dia bawa damai sejahtera, usir sebuah kegelisahan. Oh kata seperti Daud, hai jiwaku, mengapa kau tertekan, mengapa kau gelisah? Ayo bersyukur, bersukacita, bergembira dalam Tuhan. Abamu juga doakan yang sakit, apapun sakit penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan sudah menanggung sakit penyakit, jadilah sembuh, terima kesembuhan, jadilah sembuh, terima kesembuhan. Apapun sakit penyakitmu, termasuk COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kesembuhan yang ada di isolasi. Oh terima damai sejahtera, terima dengan iman. Kuasa Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Oralah pasakaralah, rumah tangga dipulihkan, pelayanan oh diurapi, banyak jiwa diselamatkan. Oh yang kekurangan diberkati, yang terjerat oleh hutang dilepaskan. Oh mujizat keuangan yang tidak masuk akal, oh supaya jadi berkat yang tidak masuk akal. Seperti banyak orang Tuhan, oh sungguh-sungguh Tuhan lakukan dan yang dahsyat Tuhan. Seperti Tuhan berikan pada Nando, Tuhan berikan pada setiap jemaat, setiap orang yang saat ini terima dengan iman. Tuhan juga berikan. Kami bangga punya Allah seperti Kau, Allah yang nyata, tuntunanmu nyata, firmanmu nyata. Maka kami terima dengan yakin, kami terima. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati dengan damai sekalipun, diberkati dengan pertolongan yang tidak masuk akal, diberkati kesehatanmu, rumah tanggamu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama-sama. Saudara jangan pulang.